sini kami meletakkan gambar daun di dalam bidang kartesius. Di sini kami menggunakan GeoGebra. Kemudian kami akan membuat persamaan kurva yang menyerupai bentuk daun ini, yaitu X sama dengan min 2y ditambah 6y diper 5. Nah, sorry, ini min 2y kuadrat ditambah 6y diper 5. Nah, ini untuk kurva di sebelah kanan. Kemudian untuk sebelah kirinya, X sama dengan 2y kuadrat dikurang 6y diper 5. Nah, sekarang beginilah bentuk kurva yang akan kami cari luasnya. Jadi kami akan mencari luas kurva ini untuk menentukan luas daun ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 1, yaitu estimasi luas daun. Dari gambar ini, fungsi pembatasnya adalah kurva kanan X sama dengan min 2y kuadrat ditambah 6y diper 5, dan kurva kirinya yaitu X sama dengan 2y kuadrat dikurang 6y diper 5. Titik potong terjadi saat min 2y kuadrat ditambah 6y diper 5 sama dengan 2y kuadrat dikurang 6y diper 5, sehingga min 2y kuadrat ditambah 6y sama dengan 2y kuadrat dikurang 6y. Hasilnya 4y kuadrat dikurang 12y sama dengan 0. 4y kurang 3 sama dengan 0, maka y sama dengan 0 dan y sama dengan 3. Kita masuk ke bentuk integrasi luas. Luas daerahnya yaitu A sama dengan integral dari 0 ke 3. Kita kurangkan kurva bagian kanan dan kurva bagian kiri. A sama dengan integral dari 0 sampai 3, yaitu min 2y kuadrat ditambah 6y diper 5 dikurang 2y kuadrat dikurang 6y diper 5 dy. Kita sederhanakan, Fy sama dengan min 4y kuadrat ditambah 12y diper 5. Jadi A sama dengan integral dari 0 sampai 3 min 4y kuadrat ditambah 12y diper 5 dy. Nah, selanjutnya dari gambar sebelumnya ini kita memotong gambarnya di titik y sama dengan 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 dan 3, sehingga dari gambar ini akan membentuk sebanyak 6 partisi. Maka untuk menghitung delta X-nya itu sama dengan di batas atas dikurang batas bawah diper dengan banyaknya partisi, yaitu 6, sehingga sama dengan 3 dikurang 0 diper dengan 6 sama dengan 0,5. Nah, dari persamaan ini, jika y-nya sama dengan 0, maka Fy-nya sama dengan 0. Jika y-nya sama dengan 0,5, maka Fy-nya sama dengan 1. Jika y-nya sama dengan 1, Fy-nya 1,6, y-nya sama dengan 1,5, Fy-nya 1,8, y-nya sama dengan 2, Fy-nya sama dengan 1,6, y-nya sama dengan 2,5, maka Fy-nya sama dengan 1, dan terakhir jika y-nya sama dengan 3, maka Fy-nya sama dengan 1. Nah, titik ini yang kita gunakan untuk partisi-partisi untuk memotong gambar ini. Nah, sekarang kita menghitung luas dari kurva ini dengan menggunakan metode Riemann. Yang pertama, untuk rumus metode Riemann itu R sama dengan sigma F YI
dengan I sama dengan 1 sampai N dikali dengan delta X, di mana delta X tadi kita sudah ketahui yaitu 0,5. Jadi persamaannya bisa kita tulis R sama dengan 0,5 dan FYI ini adalah nilai tabel ini yang telah diketahui sebelumnya disampai dengan Y sama dengan 3. Atau dari Y sama dengan 0, Y sama dengan 0,5 sampai Y sama dengan 3. Jadi di sini kita bisa tulis 0,5 dikali 0 ditambah 1 tambah 1,6 ditambah 1,8 ditambah 1,6 ditambah 1 ditambah 0. Nah, sehingga luasnya itu sama dengan R sama dengan 0,5 dikali dengan 7. Jadi luas kurva ini dengan menggunakan metode Riemann itu sama dengan 3,5. Baik, di sini kita akan menggunakan metode trapesium dengan rumus itu T sama dengan H/2 dikali F0 tambah 2 dalam kurung F1 tambah F2 tambah seterusnya balas kurung tambah Fn. T sama dengan 0,5/2 dikali 0 tambah 2 dalam kurung 1 tambah 1,6 tambah 1,8 tambah 1,6 tambah 1 balas kurung tambah 0. T sama dengan 0,25 kali 14. Jadi hasilnya itu T sama dengan 3,5. Baik, selanjutnya itu kita menggunakan metode Simpson sepertiga dengan rumus E sama dengan H dipertiga kurung kurafal F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 ditambah 4 F5 ditambah F6. Kita substitusi S sama dengan 0,5 dipertiga dalam kurung 0 tambah 4 kali 1 ditambah 2 dikali 1,6 ditambah 4 kali 1,8 ditambah 2 dikali 1,6 ditambah 4 kali 1 ditambah 0, sehingga 0,5 dipertiga sama dengan 21,6, sehingga S sama dengan 3,6. Selanjutnya itu luas sebenarnya. Kita hitung integral A sama dengan integral dari 0 ke 3 min 4y kuadrat ditambah 12y di per 5 dy sama dengan 1/5 dalam kurung min 4/3 y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat balas kurung dari 0 ke 3 sama dengan 1/5 di dalam kurung min 36 ditambah 54 sama dengan 18/5, hasilnya itu 3,6. Jadi luas sebenarnya itu adalah 3,6. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek keempat, desain infrastruktur analisis panjang kabel jembatan gantung dengan fungsi Y sama dengan 5/1000 X kuadrat dikurang 1/100 X ditambah 10 dengan domain min 100 kurang dari atau lebih sama dengan X kurang dari atau sama dengan 100 dengan turunan fungsi Y aksen sama dengan 0,01 X min 0,02 dengan rumus panjang kurva L sama dengan integral dari min 100 sampai 100 akar 1 tambah 0,01 dikali min 0,02 kuadrat dx. Kita substitusi U sama dengan 0,01 X diku min 0,02, maka dx sama dengan 100 du. Batas integral berubah menjadi X sama dengan min 100 dengan U sama dengan min 1,02, X sama dengan 100 dengan U sama dengan 0,98, sehingga L sama dengan 100 integral dari min 1,02 ke 0,98 akar 1 ditambah U kuadrat DU. Kita gunakan nanti turunan integral akar 1 tambah U kuadrat DU sama dengan 1/2 dalam kurung U akar 1 tambah U kuadrat ditambahin batas U ditambah akar 1 tambah U kuadrat, maka L sama dengan 50 dalam kurung U
akar 1 tambah U kuadrat ditambahin dalam kurung U ditambah akar 1 tambah U kuadrat balas kurung dari batas min 1,02 sampai 0,98. Baik, sekarang kita akan hitung nilai batasnya, yaitu untuk U sama dengan 0,98. 0,98 akar 1 tambah 0,98 kuadrat ditambah ln 0,98 ditambah akar 1 tambah 0,98 pangkat 2 atau 2,2494. Untuk U sama dengan min 1,02, yaitu min 1,02 akar 1 ditambah 4,02 akar pangkat 2 ditambah ln min 1,02 ditambah akar 1 tambah 1,0 pangkat 2 atau bisa juga min 2,3312, sehingga L sama dengan 50 dalam kurung 2,2494 dikurang min 2,3312. L sama dengan 50 4,5802 atau L sama dengan 229,3. Hasil panjang kabel jembatan pada interval min 100 sampai 100 adalah L 229,03 meter. Jika kabel baja adalah 3 juta per meter, maka biayanya yaitu 229,03 dikali 3 juta sama dengan 687.090.000 rupiah. Jadi estimasi biaya material kabel yaitu 687.090.000 rupiah. Nilai ini masuk akal karena bentang horizontal jembatan adalah 200 meter, sedangkan kabel melengkung sehingga panjang sebenarnya sekitar 229 meter. Nah, ini bisa kita lihat adalah kaca patri, di mana kaca patri ini kami akan membuat grafik yang sesuai dengan bentuk kaca patrinya. Yang dimana pada grafik yang atas ini yaitu Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Sedangkan garis yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Sehingga dari kedua grafik ini akan ada titik potong sehingga membentuk sebuah kaca patri, bentuk kaca patri. Yang akan kami hitung luas, membagi 2 dan menentukan area-areanya. 3. Baik, kita akan mencari titik potong pada kurva. Pertama-tama kita samakan kedua persamaannya dulu, yaitu 4 dikurang X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2. 6 sama dengan 2X kuadrat, X kuadrat sama dengan 3, jadi X sama dengan plus minus akar 3 atau plus minus 1,732. Lalu kita akan substitusi ke X sama dengan 3 pada Y sama dengan X kuadrat dikurang 2 dan Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Pertama-tama kita substitusi pada Y sama dengan X kuadrat dikurang 2, yaitu sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 2. Akar 3 kuadrat itu akar 9, akar 9 sama dengan 3, jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Lalu kita substitusi Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat sama dengan 4 dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 4 kurang 3, hasilnya 1. Jadi titik potongnya yaitu min akar 3,1 dan akar 3,1. Setelah kita mencari titik potong, kita akan mencari luas, di mana rumusnya A sama dengan integral dari A ke B fx dikurang gx dx sama dengan integral dari min akar 3 ke akar 3 dalam kurung 4 kurang x kuadrat balas kurung dalam kurung x kuadrat dikurang 2 dx sama dengan integral dari min akar 3 ke akar 3 dalam kurung 6 kurang 2x kuadrat dx sama dengan buka kurung kurawal 6x dikurang 2x pangkat 3 per 3 balas kurung min akar 3
dibatasi akar 3. Sama dengan buka kurung kurawal 6x dikurang 2/3x pangkat 3 tutup kurung kurawal min akar 3 dibatasi akar 3. Sama dengan buka kurung kurawal 6 akar 3 kurang 2/3 akar 3 pangkat 3 dikali 6 dikurang akar 3 dikurang akar 3 dikurang 2/3 dikali min akar 3 pangkat 3 sama dengan buka kurung kurawal 6 akar 3 dikurang 2/3 dikali 3 akar 3 tutup kurang kurawal dikurang buka kurung kurawal min 6 di pangkat min 6 akar 3 ditambah 2/3 3 akar 3 sama dengan buka kurung kurawal 6 akar 3 dikurang 2 akar 3 tutup kurung kurawal dikurang buka kurung kurawal min 6 akar 3 ditambah 2 akar 3 tutup kurung kurawal sama dengan 4 akar 3 dikurang dalam kurung min 4 akar 3 sehingga A sama dengan 8 akar 3. Hasil dari 8 akar 3 sama dengan 13.856 satuan kuadrat. Oke, baik. Setelah kita mencari luas, kita akan mencari panjang interval total pada sumbu X. Kita misalkan dari panjang A ke B. Setelah itu A adalah min akar 3 dan B-nya akar 3. Kita pakai rumus B kurang A sehingga akar 3 kurang min akar 3. Di sini ada satu. Ini kita tambah menjadi sama dengan 2 akar 3. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian sama panjang. Misal ini 2 akar 3-nya turun sehingga dibagi 2. 2 bagi 2 habis sehingga sisa akar 3. Mulai dari batas. Setelah itu kita mulai dari batas tengah. Minus akar 3 tambah akar 3 sama dengan 0. Ambil tengahnya sini, ini, dan ini 0. Ini titik tengahnya. Kemudian tambah lagi satu intervalnya, yaitu kita tambahkan 0 tambah akar 3. Dari mana nolnya? Nolnya dari sini, batas tengahnya. Dari mana akar 3? Dari sini. Lalu itu 0 ditambah akar 3 sama dengan akar 3. Sehingga kesimpulannya batas kirinya minus akar 3 dan batas tengahnya 0 dan batas kanannya itu akar 3. Baik, sekian, terima kasih. Di sini tadi kita sudah dapat bahwa luasnya adalah 8 akar 3, luas daerah kacapatrinya. Jadi kita ingin bagi 2, jadi luas daerah yang sebelah kiri itu akan sama dengan luas daerah yang sebelah kanan. Jadi 8 akar 3 dibagi 2 sama dengan 4 akar 3. 4 akar 3 sama dengan 6,92. Nah, kita anggap tadi di sebelah kiri kita ingin memasang kaca warna merah dengan harga 350.000 meter persegi. Dan di sebelah kanan akan kita pasang kaca warna kuning dengan harga 500.000 meter persegi. Nah, maka untuk total biaya yang digunakan yaitu yang pertama kaca merah tadi dari setengah area kacapatrinya sama dengan 6,92 meter persegi dikali dengan harga tadi per meter perseginya yaitu 350.000 rupiah, yaitu jadi totalnya itu sama dengan 2.422.000 rupiah. Nah, sama halnya dengan kaca kuning. Untuk yang di sebelah kanan itu 1/2 dari area kacapatrinya
yaitu sama dengan 6,92 meter persegi. Kenapa sama? Karena tadi di areanya dibagi 2 dikali dengan harga per meter perseginya, yaitu 500.000 per meter persegi. Jadi itu hasilnya Rp3.460.000. Jika kita totalkan, berarti total biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp5.882.000.